Legenda Sang Naga di Bukit Bondowoso adalah sebuah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seekor naga yang sedang bertapa di sebuah bukit dengan pepohonan besar dan wingit. Naga ini ditemani oleh seorang resi yang bernama Lokatimun. Konon, resi Lokatimun ini sengaja turut bertapa di samping naga tersebut sebagai sebuah siasat karena ia ingin merebut mustika boga yang menancap di mahkota naga. Ia meyakini bahwa jika dapat memiliki mustika tersebut, dirinya mampu menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Keyakinan ini muncul berawal dari mimpi yang ia dapatkan ketika Lokatimun sedang mendalami ilmu waskita. Inilah petunjuk awal dirinya melakukan tapa berjalan. Dalam mimpinya tersebut, Loka yang kala itu masih muda diperintah oleh kakeknya yang sudah lama meninggal untuk mencari sebuah ilmu atau pusaka yang dapat membawa dirinya dapat menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dengan ilmu tersebut, seseorang konon dapat memahami segala sesuatu yang menjadi rahasia sang ilahi. Dengan demikian, ia akan dapat dengan mudah meraih apapun yang dikehendakinya tanpa bersusah payah. Dengan keyakinan itulah, Loka beranjak dari kediamannya untuk melakukan perjalanan spiritual yang orang Jawa sebut dengan Lelono Broto menuju ke arah timur. Dalam perjalanannya tersebut, sampailah ia di sebuah padepokan yang cukup jauh dari tempat asalnya dan ia berguru di sana. Ia menjalani masa menjadi murid dan ia pun sudah menyampaikan niatnya ribuan kali kepada gurunya untuk mendapatkan ilmu menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Namun, sang guru selalu mengalihkan pembicaraan ketika ditanya mengenai hal itu. Hingga suatu ketika, Lokatimun merasa putus asa dan berpikir kalau sang guru tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Dalam hati yang meragu, Loka berniat mengakhiri masa perguruannya dan meneruskan perjalanannya untuk mencari guru yang lain. Sampailah pada suatu pagi, Loka memberanikan diri menemui gurunya dengan niat untuk berpamitan. Maafkan aku, guru. Mungkin pengabdianku kepadamu ini akan aku akhiri. Mengingat ilmu yang kau berikan sudah terlalu banyak dan cukup untukku mengabdi. Namun, aku masih ingin menjajakan luasnya samudra pengalaman. Maka dari itu, aku mohon diizinkan untuk berpamit. Melihat hal itu, sang guru pun tersenyum seolah mengerti apa yang menjadi rahasia di dalam pikiran Resi Loka yang tidak dapat diucapkan. Sang guru pun menjawab, "Jika itu sudah menjadi pilihanmu, maka terserah kepadamu. Tidak ada yang dapat kuberikan di akhir perpisahan ini, kecuali hanya sebuah petunjuk kecil. Berjalanlah kau ke arah timur laut. Di sana, carilah seekor naga yang bertapa di sebuah bukit. Naga tersebut memiliki sebuah mustika boga berwarna kuning emas dan mengeluarkan cahaya biru laut. Ambillah mustika itu saat sang naga mengakhiri pertapaannya, sebab saat tapa naga itu berakhir, tubuhnya akan moksa bak debu yang berterbangan. Saat itulah kau dapat mengambil mustika untuk mewujudkan keinginanmu. Namun perlu kamu ketahui, sebelum naga itu mengakhiri tapanya, jangan kau coba mencabut mustika itu dari kening sang naga. Sebab kau akan tertimpa suatu musibah di luar keinginanmu." Kemudian berangkatlah Lokatimun sesuai petunjuk guru mencari mustika boga. Bertahun-tahun ia tempuh perjalanan itu. Tibalah ia di sebuah lereng yang asri, tetapi tidak ada satupun manusia yang tinggal di sana. Loka yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh
merasa sangat kelelahan. Akhirnya, ia tertidur di bawah pohon asam Jawa yang rindang. Dalam tidurnya, lagi-lagi kakeknya hadir di dalam mimpi dan berkata, "Berjalanlah 7 langkah dari pohon asam ke arah timur. Tengoklah ke arah selatan. Di sana terdapat sebuah bukit yang rimbun. Di tengah bukit tersebut naga yang kau cari sedang bertapa." Lokatimun pun terbangun dan segera mengikuti petunjuk yang kakeknya berikan. Benar saja, tak jauh dari ia berdiri, tampaklah sebuah bukit. Di sana ia dapati sebuah naga besar yang ditumbuhi pepohonan sedang bertapa. Ia berpikir kalau tapa sang naga tidak lama lagi akan berakhir. Loka segera mendirikan gubuk di atas batu, tepat di depan kepala naga yang sedang memejamkan mata dalam tapa beratanya. Dengan begitu, ia berharap dapat terus memantau sang naga. Kalau sewaktu-waktu sang naga membuka matanya, ia bisa dengan segera mengambil mustika yang dimaksud. Ternyata, tapa berata sang naga tak kunjung usai. Tahun berganti tahun, Lokatimun akhirnya pun turut bertapa menemani sang naga sembari menunggu mata sang naga terbuka. Hingga pada suatu hari, Lokatimun yang sudah mulai menua merasa tak mampu lagi menahan kesabaran dan berniat mencabut mustika boga di kening sang naga yang sedang bertapa. "Jika aku terus menunggu, kemungkinan aku turut mati sebelum dapat mewujudkan keinginanku. Sebaiknya aku cabut saja sekarang," kata Lokatimun sembari beranjak menuju kening naga. Ia bergegas mencabut mustika boga yang ada di kening sang naga. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba mata sang naga pun terbuka dan darah menetes dari keningnya. Mustika boga kini sudah berada di tangan Lokatimun. Perlahan pandangannya seolah dapat menembus batas kewajaran manusia. Tubuhnya meringan seakan ia dapat terbang selembut kapas. Ia gembira sekaligus panik. Ia berhasrat segera menjelajahi luasnya langit dan bumi. Tetapi ia masih beradaptasi dengan kemampuan yang ia miliki saat ini. Sementara sang naga mulai terbangun dari pertapaannya dan bersiap menjemput kematian dengan jalan moksa. Namun sang naga gelisah sebab masa moksanya kini tak sempurna dengan lumuran darah yang keluar dari kening bekas tercabutnya mustika. Karena moksa yang sempurna menurut kepercayaan leluhur, konon murni tanpa mengeluarkan cairan sedikit pun. Karena ketidaksempurnaan moksanya itu, sang naga pun marah besar. Ia menuntut pertanggungjawaban kepada Lokatimun yang telah mencabut mustika dari keningnya untuk menggantikan setiap tetes darah yang keluar dengan nyawanya. Perlahan, tubuh naga mulai memudar bagai debu tertiup angin. Sebelum seluruh tubuhnya menghilang, ia bersabda, "Wahai engkau yang telah mencabut mustikaku, engkau akan menggantikan setiap tetes darahku yang mengalir dengan nyawamu. Kau akan turut denganku moksa menghadap Sang Pencipta." Sabda sang naga mengiringi hilangnya jasad yang tertiup angin. Lokatimun pun panik saat ia melihat dari ujung kaki merambat juga memudar persis sama dengan yang dialami naga. Di sini pun Lokatimun akhirnya sadar bahwa ia telah melalaikan pesan gurunya untuk tidak mencabut mustika boga sebelum naga menyelesaikan tapanya. Lokatimun pun akhirnya pasrah menghadapi akhir hidupnya yang turut moksa bersama sang naga. Hingga saat ini,
Tempat moksa Sang Naga dan Resi Lokatimun dipercaya sebagian kalangan berada di Dusun Murina, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Penduduk setempat menamai tempat tersebut sebagai petilasan Lampetah Olar atau bekas ular dan Betolanggar atau batu surau, di mana bekas ular melingkar tersebut dimungkinkan sebagai bekas ular petapa dan sebongkah batu sebagai tempat bertapanya Sang Resi Lokatimun. Tempat ini pun kini dijadikan sebagai wisata alam oleh pemerintah setempat. Terlepas dari kebenaran cerita legenda tersebut, hendaknya kita sebagai generasi penerus berpikir positif dan tetap menjaga kelestarian budaya bangsa peninggalan leluhur, agar kelak generasi penerus bangsa tidak kehilangan jati dirinya. Aku, Nada Dingdong, teman berkisahmu. Tunggu aku kembali ya.